Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Surya Paloh tak keberatan jika Anies pilih AHY jadi cawapresnya. Ya betul begitu kan ya. Karena sosok yang paling kuat sekali itu adalah AHY dengan Bu Hovifah begitu kan ya. Apakah Anies Baswedan akan memilih Hovifah atau AHY? Tapi melihat peristiwa ini lebih dekat dengan AHY begitu ya. Tapi wallahu alam apakah catatan demokrasi kita ya seperti itu atau apa begitu. Tapi ini menarik juga begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Surya Paloh tak keberatan jika Anies pilih AHY jadi cawapresnya ya. Ini banyak sekali yang mengkritik, ada pro dan kontra di situ begitu kan ya. Ini waduh kok jadi kasihan begitu ya mereka ini. Sikap negarawan mantul terpaksa. Yang keberatan itu rakyat Indonesia karena akan ada hambalang-hambalang baru. Wow, ini sudah ada kata-kata yang mau dipelintirkan di sini begitu kan ya. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Baguslah AHY ini, asik, makin mudah buat rakyat Indonesia menentukan pilihan. Pasangan yang sama-sama nggak becus kerja, insya Allah mereka akan langsung nyungsep di putaran pertama. Wah, ini komentar-komentar cebong ya, di situ sudah nimbrung begitu. Wah, ini cebong begitu ya. Paslah yang satu rekam jejaknya banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu. Kenapa membuli habis-habisan Anies Baswedan? Karena kita begini ya. Kenapa orang-orang selalu melakukan ikut-ikutan ya ketika dibully, ikut-ikutan membuli dan sebagainya begitu kan ya. Bulian-bulian tersebut seperti itu ya bagi bangsa kita itu seorang-orang mencederai kepada demokrasi kita begitu kan ya. Tetapi orang-orang ya karena memang terbiasa ya seperti itu begitu. Ini kelakuan para cebong dan buzzer yang memang otaknya kebalik begitu kan ya. Bahkan ini padahal kubu Om Bowo ada yang berharap Nasdem tinggalkan ya Bapak Anies Baswedan dan gabung ke mereka. Orang-orang gila dengan harapan yang halu. Siapa mereka? Kubu Om Bowo. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu. Ya bukan orang partai jadi capres yang ketua umum partai jadi cawapres ya. Goblok siapa ini? Komentar-komentarnya apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Woi, Mbok Marina sadar nggak sih ya? Om Bowo ya tak keberatan setengah hati pilih AHY. Tiada rotan akar pun jadi, nggak punya kader sendiri. Lumayanlah Agus punya fulus biarpun nilai jual rendah. Ini banyak sekali ada pro dan kontra. Tetapi dalam komentar-komentar ini yang menjadi kekuatan terbesar itu adalah Anies AHY begitu. Duitnya sangat luar biasa begitu kan ya. Ialah karena Nasdem tidak punya kader yang diusung, kendala beratnya dari Anies sendiri dan tim yang menggerakkannya. Yang penting dijadikan boneka. Ini wah banyak sekali ogah. Saya mendukung PKS sejahtera ya karena yang terbukti bisa kerja adalah Sandiaga. Wah, ini banyak komentar-komentarnya begitu. Ada pro dan ada kontra di situ begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita ya kita harus menghargai itu begitu kan ya. Orang-orang di luar sana banyak yang kemudian memberikan statement kepada Anies Baswedan bekerja tidak punya prestasi dan sebagainya. Padahal prestasi Anies Baswedan sudah nampak di mata depan kita sendiri begitu kan ya. Yang ada di DKI Jakarta. Ngapain orang-orang masih berspekulasi katanya tidak punya prestasi? Di mana letak logikanya? Kan begitu kan ya. Ya di luar sana ya para cebong dan buzzer menggoreng habis-habisan berita-berita seperti itu begitu kan. Ya walaupun Anies Baswedan mengusung AHY, mengusung Hovifah kan dia memberikan kebebasan. Kenapa yang sewot itu para cebong dan buzzer kan begitu logikanya begitu. Tapi aneh begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Surya Paloh tak keberatan jika Anies pilih AHY jadi cawapresnya ya. Dikutip dari CNN Indonesia ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak keberatan jika Anies Baswedan memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan boleh saja silakan aja ucap Paloh di Badung, Bali ya. Dia menegaskan pemilihan sosok cawapres berada di tangan Anies Baswedan. Paloh mengaku enggan ikut campur terlalu jauh mengenai hal itu. Bahkan ya dia mengatakan nanti ya kami cari pilihan yang terbaik. Terserah Pak Anies, yang penting nasionalisme harus terbangun dan terjaga secara baik, tidak boleh diaspora.
Bahkan ya saat ini Nasdem, Demokrasi dan PKS tengah menjajaki koalisi sebagai partai-partai pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan beberapa waktu lalu Piagam Koalisi Perubahan ya sudah ditandatangani Ketua Umum Demokrat dan Nasdem. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malaranggang membeberkan beberapa poin dalam piagam tersebut. Wah, ini sudah menunjukkan ada kesepakatan bahwa ingin mendukung ya atau mengusung Anies AHY. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan ya. Ini yang harus kita lakukan bahwa benar-benar luar biasa ya dalam koalisi perubahan ini menunjukkan bahwa eksistensi ya magnet Anies Baswedan ya luar biasa begitu ya. Karena melihat sosok Anies Baswedan, melihat kinerjanya dan rekam jejaknya berbeda dengan dari calon-calon yang lain begitu kan ya. Apalagi katanya Pak Ganjar dan sebagainya. Wah, ini kacau begitu ya. Tidak punya rekam jejak yang baik, terus kemudian membangun wadas wah amburadul ya, mau calon presiden begitu ya. Tetapi kita harus hormati itu sebagai negara demokrasi begitu ya. Ya, karena kemarin banyak sekali spekulasi para cebong dan buzzer bahwa seolah-olah ketika Anies Baswedan diduetkan sama AHY, maka yang terjadi apa? Yang terjadi muncul spekulasi sana, kasus sana sini begitu kan ya. Ya kacau menurut saya pribadi ya. Pertama, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Kedua, Anies bersama partai pengusung sepakat untuk mengusung platform perubahan. Poin ketiga, parpol koalisi sepakat menyerahkan calon wakil presiden cawapres kepada Anies Baswedan sebagai capres. Kriteria capres pendamping Anies kata dia memiliki visi berkontribusi pada kemenangan ya, pada kemenangan berkontribusi pada koalisi dan membangun pemerintah yang baik. Soal cawapres diserahkan ke Mas Anies disertai dengan kriteria cawapres kata Andi kepada CNN Indonesia. Wow, luar biasa. Pertemuan-pertemuan seperti ini melakukan bahwa pada ujung-ujungnya Anies Baswedan itu bergandengan dengan AHY begitu kan ya. Tetapi perlu diingat, akankah ya dengan Bu Hovifah itu juga menjadi terkuat? Itu saya rasa ya tidak menjadi masalah juga. Inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Tapi perlu diingat bahwa antara duet Anies AHY dalam simulasi survei dia terbaik begitu. Dia terkuat begitu ya. Terkuat, terus kemudian wallahu alam ya, hanya kecurangan yang bisa mengalahkan ini semua begitu. Tapi perlu diingat bahwa dengan magnet Anies Baswedan kepada masyarakat sangat luar biasa, antusias sekali ya. Bahkan masyarakat menitipkan aspirasi kepada Anies Baswedan ya. Harus ada perubahan ya. Karena sekarang wah kacau begitu kan ya. Karena pada hakikatnya pajak dikorupsi, sana sini korupsi, wah bahkan nepotisme banyak sekali begitu kan di negara-negara kita. Wallahualam. Tapi perlu diingat ya masyarakat jangan lengah ya. Jangan diam, kita harus bersuara ya. Semuanya ya ada di tangan rakyat begitu. Apalagi ada penundaan pemilu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.